Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai tomo Sana Sama desa minasan, langsung lanjut my anime list reaction anime, seasonal anime terutama untuk winter 2024. Trailer animenya kayak gimana sih sebenarnya winter 2024? Jadi iya, 2024 bulan Januari ini disambut sama anime-anime yang lumayan meriah ya, menarik juga dan ya banyak yang menantikan juga termasuk Sana untuk winter 2024 ini kemungkinan nonton anime Solo Leveling, lalu nonton Blue Exorcist season 3, habis itu nonton Shin Duality no Air Part 2, kemudian masih dilanjutin sama Soso Frieren dan Ragna Crimson. Untuk yang judul yang lain mungkin kalau Sana ada waktu Sana akan ikut nonton, termasuk untuk yang Classroom of Elite season 3 tapi season 2 nya Sana belum nonton. Kemudian kemarin yang Sana udah tandain, oh iya ini Subisaki no Renren, Subisaki no Renren, Sana tertarik untuk menontonnya. Kemudian ada Majoto Yaju, ini meskipun awalnya posternya kayak kurang menarik ya, tapi bagi Sana setelah nonton trailernya wow, ceritanya menarik nih. Terus ada Metallic Rock ini science fiction dimana ceritanya mungkin ya mirip 11-12 sama Shin Duality no Air sih sebenarnya. Cuman ini tokoh utamanya cewek semua, jadi ya sepertinya menarik juga. Tapi belum nemu sih tempat nontonnya ini di mana yang 2 judul baru ini. 3 sih 3. Terus sisanya ini ada Chiyo Mahono Machikata Sukai Kata, ini action fantasi menarik. Sisanya Sana belum tandain karena kemarin 2 video yang sebelumnya part 1 sama part 2 itu masih nge-reaction sampai ya Chiyo Mahono Machikata Sukai Kata. Jadi untuk video sekarang dimulai dari aku Reijo level 99 sampai nge-reaction trailer yang High Card Season 2. Apa tuh High Card? Action fantasi. Lumayan banyak genre action fantasi tapi juga ada genre isekai. Di sana memang nyari isekai yang anti mainstream ya, termasuk yang ini Chiyo Mahono. Soalnya tokoh utama kita seorang healer. Isekai sih, bukan isekai yang overpower karena healer pun juga perlu karakter building biar bisa overpower, jadi cukup menarik gitu. Kayak yang kemarin kalian penasaran itu bukan isekai sih, tapi itu anime game, anime yang genrenya game tapi mainnya jadi yang membawa tameng doang tapi itu jadi overpower. Nah itu juga menarik tapi Sana nggak ngikutin. Oke, jadi video kali ini Sana mau reaction 9 trailer anime terbaru lagi untuk winter 2024. Kalau buat kalian yang belum nonton part 1 sama part 2 kemarin untuk nge-reaction judul-judul yang sebelumnya, bisa langsung subscribe aja channel YouTube-nya Sana Sama dan cek di bagian video. Di sana udah reaction dan kita juga udah bahas apakah Sana tertarik dengan anime itu atau enggak, seperti itu. Jadi yuk kita lanjut ke Aku Reijo level 99. Ini judulnya panjang banget, jelas ini pasti dari light novel. Karena makin kesini light novel rata-rata judulnya memang dibuat panjang biar pembaca lebih tertarik karena nggak usah baca sinopsisnya. Itu cukup aneh juga bagi Sana karena menurut Sana di Indonesia aja untuk novel-novel, judul novel itu nggak perlu ribet-ribet banget, nggak perlu panjang-panjang banget. Nanti para pembaca pasti akan otomatis ngelihat sinopsisnya yang ada di bukunya. Ceritanya tentang apa sih? Tapi kayaknya kalau di Jepang nggak berlaku sih sekarang, lebih ke itu untuk menarik pembaca lebih cepat ya istilahnya. Untuk menarik pembaca lebih cepat, jadi judulnya dipanjangin, mengambil poin-poin penting dari sinopsis yang ditampilkan. Kayak gimana ya? Jadi emang sekalian sinopsisnya jadi judul kayak gitu. Jadi pembaca yang penasaran kan, karena novel itu nggak ada gambar-gambar. Ya bisa dibilang ada tapi nggak sebanyak manga atau komik. Jadi emang dijadiin judul sekalian sinopsisnya. Jadi biar pembaca, oh ini ceritanya tentang itu. Oh jadi ceritanya arahnya ke situ gitu. Rata-rata like novel Jepang sekarang kayak gitu. Sana jarang banget temuin light novel yang singkat-singkat nih. Bahkan yang light novel yang sebelumnya kayak ada Rizero Isekai Kara Hajima Isekai Seikatsu itu udah lumayan panjang menurut Sana. Terus abis itu kayak
Toaru, Majutsu, Index itu menurutku udah panjang sih. Terus ada lagi Tate no Yusha no Nariagari, itu juga udah panjang menurutku, tapi ternyata ada yang lebih panjang dari itu. Ya meskipun juga ada beberapa light novel yang judulnya singkat-singkat kayak cuman 86 gitu doang, 86 gitu doang. Terus ada juga judul light novel yang juga singkat, tapi emang sekarang makin banyak light novel yang judulnya emang panjang-panjang karena sinopsisnya dijadiin judul kayak gitu. Jadi ya ini animenya apa ini, Villainous level 99. I may be the hidden boss but I'm not the demon lord. Oh. Oke, ketahuan sih ceritanya gimana. Aku mungkin saja apa ya istilahnya bos tersembunyi, bos dalam game atau bos dalam cerita yang tersembunyi, tapi aku bukan demon lord atau istilahnya tuan iblis atau ya tingkat paling tinggi dari iblis kayak gitu. Tapi mungkin saja aku memang bos terakhir kayak gitu bilangnya. Bos tersembunyi, bos game tersembunyi atau ya bos dalam cerita tersembunyi kayak gitu. Oke. Episodenya belum dikasih tahu, produsernya ya kok belum di-add sih. Studionya Jumondo. Kok masih asing bagi sana. Jadinya fantasi, temanya isekai reincarnation. Isekai. Ada apa? Semua light novel rata-rata isekai semua sekarang. Oke, untuk studio Jumondo sendiri, apakah sana ada yang tahu? Sana pernah nonton anime apa? Hoshino Samidari ini belum nonton sih. Tapi sana tahu judulnya. Aduh, sisanya kenapa agak panas gini gambar? Oh, ada Yuri. Enggak, sana cuma tahu judulnya tapi enggak nonton. Ada Oreimoto. Oh, sana tahu judulnya tapi enggak nonton. Oke, sana tahu. Oke. Seiyunya siapa? Ada Uchida Yuma. Ada lagi yang sana tahu? Ishiya Haruki, nggak apal saya, Masiko Hei nggak apal. Oh ada Yashiro Taku, wait. Oh yang cowok yang sana apalin. Oke, kita coba lihat trailernya apakah menarik. Tapi sepertinya karena udah jelas judulnya isekai, genrenya isekai, judulnya juga udah jelas banget. Aku mungkin aja bos apa ya istilahnya bos terakhir atau hidden boss, tapi aku bukan demon lord kayak gitu. Dan levelnya 99 udah pasti overpower, jadi ya nggak berharap lebih sih aku. Oke, kita lihat. ラスボスを超えるポテンシャルを持ち、主人公パーティーの誰より強く、敵キャラしか使えなかった闇属性の魔法が使える。それって最高では。レベル99。ユミエラ・ドルクネスです。よろしくお願いします。それは剣と魔法の世界。魔王を倒したエンディング後に最強の裏ボスが現れる。なんと私である。あなた方は弱すぎます。私を倒すというならもっと強くなってください。ユミエラさんはどうやって闇魔法を習得したのですか？私はエドウィン・バルシャイン。我々を殺す気か。いずれにせよ規則は曲げられない。どんな素晴らしい魔法を見せてくれるのかな。早く構えろ。それとも戦わずに降参か。私に勝てるとでも。ユミエラさん、あなたが魔王なんですか？お前が魔王ならとっくに世界は滅亡しているだろう。ユミエラさんだけですわ。本当のことを言ってくれたのは。私は裏ボスですが魔王ではありません。Udah jelas banget sih. Udah jelas banget sih ini. Watashi wa urabosu desu ga mou de wa arimasen. Mau de arimasen. Jadi emang ya mungkin ya emang last boss lah di sini, paling kuat sendiri lah gue. Tapi gue bukan demon lord kayak gitu. Tapi secara ya tokoh utamanya ternyata namanya Delkanashi Yumiela. Tipe-tipe tokoh utama yang sebenarnya di isekai ini tipe tokoh utama cowok yang dingin istilahnya dan overpower, kelihatan dari rambutnya juga hitam, tapi ini versi cewek gitu. Tapi sana nggak tertarik ya, sana skip dulu, oke. Itu buat kalian aja yang mungkin berasan. Oh next ada
Yatsura season kedua. Oh, ini lanjutan dari 2022 kemarin. Oh, berarti season satunya udah kelar ya? Wah, sana belum nonton. Ini karya dari penulis manga yang sama dengan Inuyasha dan Yashahime. Jadi ada karya lain, istilahnya juga karya sebelumnya Inuyasha nggak sih? Aku lupa. Itu juga pernah dijadiin anime juga tahun lawas 2000 atau 90. Enggak, tahun berapa aku lupa. Pokoknya itu harusnya ada sih. Untuk mangganya sendiri tahunnya kayaknya udah lama banget deh. Kan? Untuk mangganya sendiri dari 1978 sampai 1987, setahun. Jadi ya penulis yang sama dengan yang penulis Inuyasha, Takahashi Rumiko, tapi sana lebih memilih untuk ngikutin Inuyashanya daripada Urusei Yatsura atau cerita sequelnya Inuyasha yaitu Yashahime. Itu emang menarik tapi susah buat ngikutin ya. Tapi penasaran sebenarnya sana, cuman agak susah buat diikutin ya. Sana lebih suka untuk ngikutin yang Inuyasha aja. Dan ya udah mulai second season di sini. Studionya masih sama dari David Production kan? Iya kan? Coba. Kayaknya masih sama deh. Masih dari David Production. Yap, masih sama. Dari season satunya. Oh, PG-13 ya. Kok PG-13? Tokoh kita si cewek padahal bajunya kayak gitu, tapi ya itu mungkin ratingan dari Jepangnya ya. Kalau masuk Indonesia mungkin ya udah beda lagi ratingannya. Dan udah dikasih tahu total episode-nya ada 23 dan mulai tayang tanggal 12 Januari. Produsernya dari Aniplex Dentsu, Shokugan Shueisha, HGTV. Lumayan loh. Gila produsernya. Studio David Production, lisensinya Sentai Filmworks. Komedi, romance, science fiction, demografiknya shonen. Jadi ini komedi. Menarik ceritanya sebenarnya, tapi memang sana belum bisa mengikuti ceritanya. Jadi kita reaction aja dulu trailernya, oke? Ini copyright apa enggak ya? Coba aja sih. Urah Rau Rau bingung aku bacanya. Ya baik, karakter ceweknya jadi makin banyak. Manis semua juga. Aduh, ada. Jadi Urah sampai lagu bacanya. Run. Ada Uesaka Sumire, Seida Wakabushi, Mia mamu lu. Karena sawa. Hayami Saori, Ujira Moe, karakternya makin banyak. Aduh, Sana tiba-tiba pengen nonton sih, tapi Sana harus nonton season satunya aja. Sana masukin aja ke Plan to Watch aja dulu. Oh, termasuk yang season satunya. Penasaran aku tiba-tiba, kenapa jadi penasaran ya? Atau ke Sana memang memerlukan genre komedi dalam hidup Sana? Nggak tahu sih. Tapi Sana taruh ke Plan to Watch aja kapan-kapan lah buat Sana nonton. Oke, next. Ada Isekai de Move Nade Suru Name ni Gambate Mas. Fluffy Bird.
Judul Jepangnya kayak panjang banget ya. Judul Jepangnya kayak panjang banget, tapi judul bahasa Inggrisnya cuma Fluffy Paradise. Tapi isekai jelas, isekai de mahu mahu nante nade suru tame ni ganbattemasu. Episodenya belum diketahui. Produsernya Poniken yang paling besarnya, studionya MT Square, EMT Square, Emilia Majitenshi Majikawai. Gak bukan MT. Animenya apa aja ya? Apakah ada yang sana tahu? Mungkin Yushaya Memas ya, tapi sana nggak nonton ini nih. Yushaya Memas. Tapi sana nggak nonton, sana tahu sih judulnya itu. Yang lain, ini Assassin Pride, ya sana nonton kalau itu. Cuman gabut aja kemarin memang sana nontonnya ini. Penasaran aja, gabut aja sana nonton. Ternyata ya biasa aja sih untuk sana. Ada lagi. Ya itu aja yang sana tahu berarti judulnya. Oke, lanjut PG-13 dari light novel. Ternyata jelas kalau judulnya panjang-panjang dan jelas arti dari ceritanya kayak gimana. Genrenya adventure fantasy slice of life, isekai reincarnation. Isekai sama reincarnation sama podo. Ada yang beda ya, ada yang beda. Isekainya isekai summon atau isekai reincarnation emang ada beda. Oke. Seiyunya yang sana tahu maybe nggak ada. Kita langsung lihat aja trailernya. Oke, aku penasaran. Seiyunya nggak ada yang sana tahu by the way. Trailernya kayak gimana? Aduh kawaii. Menarik, karena slice of life udah jelas sih ceritanya. Slice of life itu menikmati hidup yang terbaik untuk yang kedua kalinya, karena itu tadi ternyata mati karena overwork. Tokoh utama kita meninggal karena overwork, tapi dikasih kesempatan 2 kali sama dewanya buat hidup di dunia yang lain kayak gitu. Nah, menarik, tapi sana skip ya. Next, ada Gikai Alice. Judul Jepangnya singkat, kenapa yang ini judul bahasa Inggrisnya yang panjang? Kebalikan dari yang tadi dari judul Jepangnya panjang tapi judul bahasa Inggrisnya singkat banget ini, Fluffy Paradise. Tapi kalau yang sekarang ini judul Jepangnya yang singkat, Gikai Alice. Dr. Alice, The Royal Lady with the Lamb. Oh, Royal Lady with the Lamb. Tokoh utamanya cewek sih. Waduh, banyak karakter cowok-cowok ganteng-ganteng. Wow. Dari produsernya Lantis. Episodenya belum dikasih tahu. Produsernya Lantis Kadogawa. Lumayan. Pasti kalau Lantis banyak lagunya nanti diisi sama pengisi suara mereka sih. Studio mau film yang mana ya? Genrenya komedi, fantasi, wow, medical reincarnation. Oh, isekai. Ternyata isekai, gue kira fantasi, beneran pure fantasi, ternyata isekai. Pasti yang dikasih kesempatan isekai si cewek sih. Wow, tapi tokoh utamanya, wait, kenapa ada no Mipuro? Sekilas, kukira itu Bleach, tapi another sekai. Another dimension. Wait, yang lain ada yang sana tahu ya? Itu enggak ya? Hyakuman no Inochi no Oyo.
Sana tahu itu tapi Sana nggak nonton. Oke, cuman itu doang kayaknya. Oh iya ini ya. 2 season isekai itu. Oke. Nice. Medical reincarnation berarti ya isekai kayaknya ini emang. Coba lihat trailernya sih. Masalahnya di sini tokoh utama cowok-cowoknya kenapa ganteng-ganteng semua? Coba seiyunya juga ganteng juga gak? Oh. Ada yang sana tuh. Oh. Shimonohiro Ono Daisuke. Inoue Kazuhiko. Aduh tapi kakek-kakek. Ada puisi suara Kakashi ternyata udah puisi suara kakek-kakek sekarang ya. Shimonohiro. Wih. Jarang-jarang bisa menikmatin suara Shimonohiro versi ganteng sih. Soalnya kadang ya suaranya Shimonohiro yang jadi Inosuke. Inosuke sih. Zenitsu yang ada di Kimetsu no Yaiba. Jadi kita nonton trailernya dulu buat lihat pesonanya kayak gimana. Kenapa banyak karakter cowok-cowok gantengnya di sini? 私は今2度目の人生を生きている。周りの人たちすべてを不幸にした1度目の人生。積み重ねた罪を償うため私は医者になった。できるだけ多くの命を救う。それが私のすべきことだと信じて。Oh kasihan. ところで死ぬの。 Kasihan. 私またエリーゼの体に戻ったの。私と皇太子様との婚約をなかったことにしていただけないでしょうか。医者になりたいのです。私は絶対に諦めません。必ず医者になってみせます。婚約を望んでいる。 Oh suaranya. じゃあ君は一人で処置したというのか。 Oh wow keren terus 私はこの人生が終わるその時まで。 belum yang suaranya Shimonohiro sama Ono Daisuke belum keluar. 可能な限りの命を救いたいのです。 Nice romance. Isekai romance. Isekai tapi romance, genrenya lebih ke apa tadi? Medical ya. No, moshiroi. Bisa-bisanya. Jarang-jarang kayak gini. Oh, ada sih sebenarnya isekai medical ada tapi yang itu sih aku lupa itu isekai apa ya? Yang bikin obat itu loh ya, pernah tayang di Miss Indonesia ya, mirip tapi ini bukan bikin obat itu, tapi ya yang dokternya langsung sih bisa isekai. Terlalu unik sih. Yui Ishikawa, oh ternyata tokoh utamanya ngisi lagu soundtracknya juga untuk opening temanya. Tapi banyak karakter cowok-cowok ganteng. Oke, aku masukin list aja dulu. Cuman nggak tahu ini nontonnya di mana ya. Menarik desain karakter cowok-cowoknya. Wah. Next ada Ishura. Nggak kelihatan. Judulnya cuman Ishura. Ceritanya tentang apa nih? Oke, episodenya belum dikasih tahu. Produsernya Magic Capsule Kadokawa Kusanagi. Magic Capsule masih asing, kalau Kadokawa udah tahu. Studionya Passion. Waduh, studio Passion. Oh, like novel. Jarang-jarang ada like novel judulnya sesingkat itu. Jadi action adventure fantasi tema gore. Aduh, isekai lagi. Tapi gore. Wow, berbahaya sekali. Oke, studio Passion. Ada gak ya yang sana tahu? Boleh. Oh, Higurashi. Ya itu gore sih. Kayaknya ini emang studio anime gore sih. Mieruko-chan. Iya itu agak sadis sih, ada serem juga hantu-hantunya. Kalau Higurashi emang agak serem juga sih emang desainnya. Yang lain enggak ada. Gore isekai. Seiyu. Wah, Kachiyuki. Oh, habis job di Eren udah kelar ya, langsung main di main karakternya anime ini. Udah Reina ke Yamajun. Oh, dari Ri, Takashi Ri.
Ada Sukita Tawakasu. Ada Okamoto no Piku. Sisanya. Oh enggak ada. Nah, berarti ya. Waduh, kok ada Okamoto no Piku di sini? Oke, lihat trailernya aja dulu. Gore, Isekai Gore jarang-jarang sih. Wait. Kita cek aja dulu. 本物の魔王が死んだ。地平のすべてを恐怖させた世界の敵を何者かが倒した。その一人の勇者は未だその名も実在も知れぬままである。恐怖の時代が収束した今、その一人を決める必要があった。聞いたよ。コートで上乱試合があるって。コート29巻が勇者を探している。この世界で最強のものを集めようとしている。彼方から放逐されたものに穏便なものなど一つとしてない。あんたたちも殺してもいいけど、どうする？出撃！空対空戦闘用意！自由はいいな。俺たちが何者か聞くのか？ダメだ、逃げないと。いえ。なんだおめえ。やるな。おっと悪い。あんたはさっきの件で全速力だったか。止まって見えたぞ。骨がよく喋りやがる。 Wih, suaranya Kajiyuki di sini agak beda sih, spesial sih. Agak beda sih, nggak kayak suaranya Eren Attack on Titan. Oh ya, sinopsisnya persis sama dialog yang ada di trailernya tadi. Jadi ya, di dunia dimana Demon King udah mati, House of Demon God capable feeling heaven. Jadi intinya di sini lebih ke pertarungan antar manusia dan assassin, di mana ya nggak ada Demon King. Memang pertarungannya nggak tertuju pada Demon King, tapi memang tertuju pada pemilihan siapa sih true hero atau pahlawan yang sebenarnya, konfliknya kayak gitu. Dan ya biasanya rata-rata kalau anime dengan genre isekai itu abis dikasih kesempatan hidup 2 kali itu biasanya yang bagus-bagus ya, yang ya kayak judul-judul yang sebelumnya yang udah kita bahas. Tapi ini dikasih kesempatan 2 kali malah dapat yang serem banget. Tapi jujur suaranya Kajiyuki di sini agak beda sih, nggak kayak suaranya Eren gitu. Menarik. Tapi yang nyanyi lagu endingnya Konomi Suzuki. Tapi bisa dibilang kayak tadi soundtracknya juga awal-awal ya. Itu sih soundtrack awal-awalnya kayak yang di trailernya tadi, kayak ngingetin sana sama soundtracknya Dune itu movie sequelnya apa prequelnya Star Wars ya, pokoknya ya mirip, soundtracknya emang mirip banget sih. Tapi nggak tahu sih siapa yang bikin soundtracknya di sini, aku jadi penasaran. Kemudian apalagi ya tuh? Oh iya, CGI. Jadi di sini tadi yang ada karakter naga-naganya itu sebenarnya CGI guys. Cuman CGI-nya dibuat CGI 2 dimensi, jadi hampir nggak kelihatan CGI, tapi sebenarnya itu CGI. Cuman ya itulah, menerapkan CGI tapi gak kelihatan CGI, keren sih. Itulah yang diinginkan para studio animasi Jepang sebenarnya. Oke, bentar, yang ngisi musiknya siapa by the way? Kenapa soundtracknya kayak kerasa film Dune banget nih? Heran aku. Coba musiknya siapa? Musik Tokuda Masahiro. Siapa nih orang? Beneran soundtrack awal-awalnya dari trailer itu tadi beneran kok kenapa feelsnya kayak Dune banget atau gitu? Coba, aku penasaran. Ini dia ngisi soundtrack untuk ngisi OST untuk Platinum End. Waduh, aku belum kelar nih anime. Terus Decadence. Tapi emang nggak kelihatan sih emang. Sungguh Basara Anohi Bukua. Sungguh besar Chachien ini sana lupa, ini sana belum kelar nih nontonnya ini juga. Aduh, belum sana add nih, lupa. Tapi entah kenapa awal-awalnya beneran kayak Dune, film Dune, beneran. Tapi ya ternyata mungkin referensinya kali atau gimana, nggak tahu. Tapi ya sebenarnya sana tertarik, tapi sana belum bisa masukin ke list, maaf banget ya. Oke, next.
Ada Shaman King Flowers. Ini Shaman King abis semua seasonnya kelar atau gimana nih? Beneran Shaman King kemarin aku belum nonton sebenarnya. Tapi di sini sinopsisnya bilang the story will center on You and Anna's son, Hana. Anak siapa? Lele, mati. Anak Yo. Loh, tokoh utama kita yang ada di prequel ya 2021. Coba deh, mati. Tokoh utama kita kan namanya Yo. Yo kok udah punya anak sama Ana? Apa? Loh, Asakura Yo kemana? Jangan bilang beneran ini sebenarnya Shaman King udah pernah rilis di Indonesia ya, anime yang lawasnya. Udah pernah ada di Indonesia dan ini versi remake-nya kayak gitu. Dan ya kemarin untuk Shaman King 2021 itu sayangnya hanya dirilis di Netflix saja. Jadi yang seharusnya bisa nge-hype banget jadi turun hype-nya gara-gara rilisnya cuma di Netflix aja. Dan aku gak tahu ceritanya. Aku sebenarnya seharusnya Sona maraton sih. Sebenarnya Sona emang menantikan anime ini. Cuman kemarin di Netflix Indonesia pas saat itu Sana juga posisi langganan Netflix Indonesia, tapi ternyata rilis di Netflix Indonesia baru jarak setahun dari Jepang baru bisa dirilis dan Sana nggak bisa nonton lagi habis itu karena Sana nggak kuat buat langganan Netflix lagi. Jadi ya apakah udah kelar ini yang 2021? Udah dong. Ya bye. Dan ya beneran aku baca sinopsisnya aku kaget loh. Ceritanya bakalan fokus ke anak dari Yo sama Ana yang namanya Hana. Wait, aku gak siap. Wait, mate. Yo sama Ana jadi kok nikah sih? Wait, ini kan anime anak-anak. Ya posisinya gini guys, maksudnya sana gini. Yo sama Ana di cerita Shaman King itu usia mereka itu masih kayak bocah 6 ya ada 16 tahun belum sih, harusnya 14 tahun sih ya. Tiba-tiba punya anak. Kaget aku. Ya kalau kita tahu sebenarnya juga yang bahas kayak tadi Inuyasha itu kan ada lanjutan ceritanya yaitu Yashahime, yaitu anak-anak, ceritanya fokus ke para anak-anak dari pasangan Inuyasha dan Kagome dan juga Sesshomaru dengan siapa satunya lupa. Jadi ceritanya fokus ke anak-anak mereka. Ya itu nggak masalah karena ya emang Kagomenya umurnya di settingan itu masih 15 tahun ya, tapi kan seiring perkembangan cerita kan ya oke lah mereka udah dewasa terus punya anak kayak gitu. Nah ini aku masih kaget. Beneran sumpah loh. Studionya studionya beda apa sama nih? Coba aku cek. Masih sama studionya. Genrenya action, adventure, supernatural, superpower, demographic shonen ya guys ya. Kok udah sampai ke anaknya aja weh. Cerita yang Shaman King 2021 aja aku belum kelar. Dan Yo-nya kemana? Masa Yo mati sih? Enggak kayaknya Yo enggak mati sih. Emang bukan. Oh ini anaknya namanya Asakura Hana, sepertinya cewek tapi wajahnya kayak cowok banget ya. Asakura Yo aja cowok tapi wajahnya cewek banget, aku bingung. Yaudah kita langsung nonton trailernya aja. Aku setengah shock nih posisinya. Kau udah punya anak? Oke, kita nonton trailernya aja dulu. 俺がぶっ倒す。は？見せてやれ。おめえの力を。ひょい。おいかったい。見たまれ。それだ。変形をかけた本番をやれる相手が現れたんだ。てめえら死んだらまとめて。俺の仲間にしてやんよ。 Oh iya San ya, lanang. Cowok guys, kan cewek. Sorry. Cowok bukan cewek, meskipun di sini gambarnya kayak cewek, ternyata cowok yang isi suara Hikasa Yoko. Wow, Hikasa Yoko suaranya bisa range-nya sampai segitu. Cuman aku tadi agak kaget.
misinya adalah dia mau mengalahkan ya, Butas, bukan mau membunuh ya, tapi mengalahkan bapaknya yaitu Asakura Ryo. Ini gimana ceritanya? Kenapa bisa anak mau ngalahin bapak ini? Boleh lah, sana masukin ke Plan to Watch aja dulu ya. Yang ini yang kemarin juga udah Plan to Watch tapi belum tak watch. Oke, next. Kenapa sih ini ceritanya bisa anak melawan bapak nih? Oke, next dari Nosuma no Fushi no Pokensha. Oke. Jadi ini anime apa nih? Unweighted Undead Adventurer. Kenapa banyak onesan yang agak terus produser bonekanya nih. Oke. Studio Connect. Studio Connect. Genre seharusnya like novel, genre action adventure fantasy. Studio Connect itu ngerjain anime yang pernah aku tahu, ada nggak? Wait, ada nggak ya? Nggak ada sih, masih baru bagi sana. Oke, untuk masalah seiyunya, nggak ada yang ku kenal. Kita lihat trailernya aja dulu lah. Oh. Wih, ini kenapa nih kok tiba-tiba jadi manusia skeleton nih? And the hunting slime and goblin for much amount a coin every day. Later does Silly a discover path to the Water Moon Dungeon. What awaits him in the end path, however, is neither treasure nor riches, but legendary dragon head was no time serving him. But he's nothing more than a pile bone. Waking up a short time. Abis dilahap sama naga legendaris, terus dikeluarin lewat pupnya. Pas bangun-bangun, manusia itu tiba-tiba isinya skeleton atau tulang semua. Dungeon ya, ini bukan isekai, ini pure fantasi, action adventure, tapi sepertinya sana belum tertarik, jadi next. Oke, ada Loop 7 kami. Wah, ini like novel sih, like novel yang tokoh utamanya cewek tapi tokoh sampingannya cowok menarik. Oke, kayak tadi kayak sebenarnya. Ada apa ya? Seventh time loop, the villain enjoy carefree life married to her worst enemy. Maksudnya villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. Ini nggak paham. Wait. Bisa sih belum disebutin produsernya pernikahannya. Oke. Studio Kai, apa tuh? Light novel. Bener sih, light novel biasanya judul panjang-panjang selalu light novel. Tapi kalau judul pendek kadang light novel, kadang manga, bisa sih. Fantasy romance reincarnation. Oke, isekai ternyata, masih isekai ternyata. Studio Kai ternyata studio yang ngerjain animenya buat Hololive ya. Session Archive ternyata. Dan anime satu studio Futotante, satu studio sama Uma Musume, satu studio sama Captain Tsubasa Season 2, satu studio sama Super Cup, satu studio sama Fantasy Star Online 2. Ini sana udah nonton sampai kelar ini. Tapi masih bingung soalnya lanjutannya harus main game, sialnya di situ.
Tuh, itu sampai situ aja sih. Oke, yang salah tahu. Ini beneran loh, Hololive. Wah. Ada animenya. Ini juga. Itulah pokoknya. Nice. Seiyu pengisi suaranya. Yang sana tahu ada si Masaki Nobunaga, si pengisi suara Mahito di Jujutsu Kaisen, Ono Daisuke. Ada yang sana tahu lagi, udah itu doang. Sisanya sana nggak tahu. Oke, trailernya kayak gimana sih? Penasaran. リーシェン・イルムガルド・ベルツナー、今日この時をもって僕は貴様との婚約を破棄する。はい、わかりました。失礼いたします。は？おい。やり直しの人生もこれで7回目なんだもの。今回はのんびりダラダラ人生を満喫したい。今度こそ長生きしてみせる。皇帝アレナルトアイ。願わくはどうか俺の妻になってほしい。ああ。Cukup menarik, tapi kayaknya sana skip. Saya lebih tertarik yang sebelumnya tadi, yang mana sih? Ini Kikaelis. Yang ini masih kurang tertarik, jadi skip aja dulu. Tokoh utamanya sama-sama cewek juga. Last untuk video kali ini, High Card Season 2. Ini season kedua dari anime High Card. High Card tuh anime apa? Gak tahu, kita lihat nanti season pertamanya kayak gimana. Produsernya TMS Entertainment, studionya Studio Hibari. Studio Hibari ngerjain Tekken. Ternyata ada animenya. Nah, ini High Card yang pertama, coba kita buka dulu. High Card yang pertama tahun berapa? 2002. Habis season 1 langsung season 2, tapi di sini kan season 1-nya cuma 12 episode, ya nggak masalah sih. Daripada Jujutsu Kaisen satu season isinya 23 episode, terus tiba-tiba langsung season berikutnya. What the hell? Gak ada istirahat buat para staff. Oke, ada yang sana tahu nggak anime? Oh, Classroom of Elite. Ternyata satu studio sama Classroom of Elite. Oke, berarti musim ini studionya Classroom of Elite ngerjain 2 judul anime yang dirilis barengan. Radian kah? Oh iya, kapan Radian season 3-nya? Aku menantikanmu, Radian. Aduh. Ada lagi yang sana tahu. Siapa? Koro Sensei. Ada lagi. Hoseki no Kuni, tapi ini PV-nya doang. Tapi Hoseki no Kuni animenya di sini juga nggak? Coba. Kayaknya nggak sih. Ada lagi? Gak ada. Oke, itu aja sih. Untuk Hoseki no Kuni-nya cuman ngerjain PV-nya doang. Untuk animenya bukan di sini studionya. Oke, coba Seiyu pengisi suara. Ada yang sana tahu. Oh ya, Sato King. Ada lagi? Ada Riri Takashiri. Ada lagi? Sekitomokazu. Udah, itu doang. Kita reaction trailernya aja. Menarik gak sih? Sebenarnya di 2023 kemarin udah ada juga sih animenya. Ini season 2-nya aja. Cuman kemarin aku merasa menarik gak sih? Kayaknya udah aku reaction deh. Aku lupa trailernya.
クリス、俺はお前を父さんには分からないんです。大事な人のためにカードを使わざるを得ない人の気持ちが。ここはバリーにお任せしましょう。強くなろう一緒に。これから楽しくなりそうだね。今日の仕事はスリル満点のエアレースだな。あいつが俺の家族。 Lah, menarik. Wait, kenapa jadi menarik gini? Tunggu, season satunya aku pernah lihat. Bentar, genrenya action fantasy, ada organized crime superpower. Oh, ratingnya 17+, violent profanity. Ya, jelas banget ini. Meskipun nggak secara langsung ternyata violent profanity. Tunggu dulu, aku pengen reaction yang trailer season satunya deh. Kenapa kok tiba-tiba menarik perhatianku yang season 2-nya malah. Coba season satunya dulu. Wait, ini yang PV biasa. Coba aku cari yang udah versi trailer yang bagus untuk yang season satunya. Loh, ini masuknya winter 2023. Kenapa sana kayak nggak pernah nge-reaction itu anime ya? Tunggu. Ih. Source-nya ini manga atau original story? Mix media. Loh, mix media berarti ada gamenya berarti. Bisa jadi. Entahlah. Oh wait, pantesan aku lagi tiba-tiba tertarik sama ini anime. Oh, baru sadar aku. Kan ini sana lagi ya seperti yang di Free Talk bulan apa ya kemarin? November atau Desember kemarin. Jadi pas di Free Talk maraton, Free Talk Donaton kalau nggak salah, sore-sore gitu. Sana kan bahas. Sana lagi ada project. Boleh nggak ya disebutin lagi? Jadi sana ada project ngerjain sebuah project game, base-nya card game, tapi nggak sekedar card game kayak gitu. Nah, tiba-tiba sana lihat trailer anime ini, kok unik. Jadi kayak base-nya atau dasarnya ini card game, permainan kartu ya, biasa kayak kartu remi, tapi masuknya itu nggak kayak main judi. Jadi di sini kayak penentu kehidupan, bukan penentu kehidupan, kayak gimana ya? Kalau kalian tahu anime Darwin's Game, anime apa lagi ya? Ya serupa kayak ini ya, pertarungan hidup dan mati gara-gara sebuah objek kayak gitu ya, gara-gara gak sengaja masuk ke bagian dari
mungkin mafia atau gimana gitu, dan ya akhirnya harus menjalani hidupnya sebagai seperti itu kayak Darwin game ya. Iya, dan iya ini yang Sana kerjain projectnya sekarang gitu, dan ya gitu Kak. Sana perlu nonton anime ini sih biar paham di sini game kartunya atau kartu ya bagian dari permainan kartunya di sini di anime ini masuknya kayak gimana. Sana tiba-tiba tertarik aja sama ini anime. Oke, nice. Soalnya di season 2 lebih ke itu tadi ternyata. Asal mula si tokoh utama kenapa bisa masuk ke dalam dunia kartu ini kayak gitu. Seiyunya tadi udah Sana cek ya. Menarik sih. Tapi yang jelas Sana masukin aja dulu ke plan to watch, entah kapan nontonnya, tapi beneran Sana tertarik. Dan ya itu aja dari Sana untuk video kali ini. Reaction untuk winter trailer anime reaction trailer anime winter 2024. Sisanya masih banyak, jadi ya ditunggu aja video berikutnya untuk reaction episode berikutnya. Tapi yang jelas, yang udah jelas ya Sana mau nonton sama ngikutin anime apa. Kayak yang pertama ada Solo Leveling, yang kedua Aono Exorcist season 3, yang ketiga ada Shin Duality Noir, Mana Kamu Bang. Oh ini Shin Duality Noir, kemudian masih lanjut buat nonton Frieren sama Ragna Crimson. Untuk anime-anime lain yang Sana tertarik itu tadi udah ngelis juga. Kalau ada waktu Sana akan buat recapnya setelah Sana maraton kayak gitu sih. Kayak gitu, soalnya ini akhir-akhir ini Sana beneran ada waktu kalau dibuat maraton, tapi habis itu Sana bikin recap buat kalian yang mungkin penasaran sama anime itu. Nanti mungkin Sana bakalan kasih postingan atau polling gitu ya, kalian penasaran gak sama anime yang Sana tonton yang judulnya ini, perlu dibuatin recap gak gitu, dan tertariknya Sana sama anime itu apaan kayak gitu. Jadi ya karena ya itu bagian dari resolusi channel YouTube-nya Sana sama untuk 2024. Sana bakalan reaction anime yang trending, tapi juga karena kehambat seasonnya sebelumnya belum nonton, jadi kadang ada yang belum ke reaction kayak Classroom of Elite season 3 ini Sana belum bisa reaction karena season 2-nya Sana belum nonton kayak gitu. Untuk anime yang lain mungkin Sana sisain buat di recap kayak gitu. Oke, itu aja dari Sana. Terima kasih semuanya yang udah nonton, udah like, udah subscribe. Sampai jumpa di reaction trailer anime winter 2024 yang lainnya ya. Bye bye semuanya, selalu jaga kesehatan. Sana pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.